Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PAI 1B akan menjelaskan mata kuliah Teologi Islam mengenai materi Mu'tazilah. Sebelum itu, yuk sama-sama kita baca tadarus dulu, disimak dan diperhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum. Musaddima ma musaddi musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awal awwala kafirim bih wa la tastaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattakun wala ta wala wala talbisul haqqo bil basili wat wataktumu haqqo wa antum ta'lamun. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal alamin wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Disimak dengan baik ya, teman-teman. Definisi dari Mu'tazilah yaitu secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazalah, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal, sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Yang pertama, tauhid, pengesaan Tuhan. Kedua, al-adlu, keadilan. Ketiga, al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Keempat, al-manzilah bain al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Kelima, al-amar ma'ruf nahi munkar, menyeluruh kebaikan dan melarang keburukan. Menurut salah seorang pemuka Mu'tazilah, Abu al-Husain al-Khayyat, seorang belum bisa diakui sebagai anggota Mu'tazilah kecuali jika sudah menganut kelima doktrin tersebut. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama dan golongan kedua. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap netral dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib, terutama dengan Muawiyah, Aisyah, Thalhah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah, karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khilafah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap pelaku dosa besar. Tokoh-tokoh Mu'tazilah dan pemikirannya. Yang pertama ada Wasil bin Atta. Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskannya, yaitu paham al-manzilah bain al-manzilatain, paham qadariyah yang diambil dari Ma'bad dan Goilan, dua tokoh aliran qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan
Dua dari tiga ajaran itu kemudian menjadi doktrin ajaran Mu'tazilah, yaitu al-manzilah bain al-manzilaitain dan peniadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua ada Abu Huzail al-Alaf. Abu Huzail al-Alaf adalah seorang filosofi Islam. Dia mengetahui banyak falsafah Yunani dan itu memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorak filsafat. Di antara lain membuat uraian mengenai pengertian nafs as-sifat. Selain itu, ia melahirkan dasar-dasar dari ajaran as-salah wa al-aslah. Yang ketiga ada Al-Jubai. Al-Jubai adalah guru Abu Hasan al-Ash'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal. Mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak dan mengetahui, berarti ia berkuasa, berkehendak dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya. Yang keempat ada An-Nazam. An-Nazam ialah pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan. Karena Tuhan itu maha adil, ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Dalam hal ini berpendapat lebih jauh dari kudunya Al-Alaf. Kalau Al-Alaf mengatakan bahwa Tuhan mustahil berbuat zalim kepada hambanya, maka An-Nazam menegaskan bahwa hal itu bukanlah hal yang mustahil. Bahkan Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat zalim. Dia berpendapat bahwa pembuatan zalim hanya dikerjakan oleh orang yang bodoh dan tidak sempurna. Sedangkan Tuhan jauh dari keadaan demikian. Penyimpangan dari Mu'tazilah. Pertama, menolak semua sifat Allah. Dalam masalah takdir, Mu'tazilah adalah Qadariyah, yaitu menolak takdir. Menganggap bahwa semua ilmu itu kembali pada akal untuk bisa menerimanya. Mengingkari adanya siksa kubur. Menganggap bahwa surga dan neraka tidak kekal atau akan fana. Orang mukmin dianggap tidak masuk neraka, namun cuma mendatangi saja, karena kalau masuk neraka tidak akan mungkin keluar lagi dari neraka sama sekali. Mirip dengan Khawarij, yaitu menganggap pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Namun, mereka tidak berani mencap kafir. Itulah mengapa Mu'tazilah disebut bancinya Khawarij atau Mukhanith al-Khawarij. Ciri-ciri Mu'tazilah. Yang pertama yaitu, akal merupakan hukum tertinggi, baik buruk ditentukan oleh akal. Yang kedua, al-manzilah bainal manzilatain, yaitu jika orang Islam berbuat dosa besar dan tidak bertaubat, maka hukumnya adalah dia tidak mukmin dan tidak kafir, namun berada di antara keduanya. Yang ketiga yaitu, bila terjadi perbedaan antara akal dan Al-Quran serta hadis, maka yang diambil adalah ketentuan akal. Dan yang keempat yaitu, Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Perkembangan pada masa al-mihnah. Mihnah adalah ujian keyakinan yang ditunjukkan kepada para ulama, ahli hadis dan hukum sehubungan dengan permasalahan penciptaan Al-Quran. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, karena keteguhannya yang mempertahankan pendapat bahwa Al-Quran adalah qadim atau tidak diciptakan. Peristiwa ini terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Dan terjadi selama 3 periode pemerintahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq. Peristiwa ini terjadi sehubungan dengan paham khalq Al-Quran. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah baru karena kalam Allah yang tersusun dari suara dan huruf-huruf. Al-Quran itu makhluk dalam arti diciptakan Tuhan. Karena diciptakan berarti ia sesuatu yang baru, jadi tidak qadim. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, sepakat mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan sifat Allah yang qadim, bukan makhluk yang baru. Tuhan bersama sifatnya adalah qadim, yang tidak berpermulaan adanya. Ketika naik tahta, Al-Ma'mun didekati oleh kalangan Mu'tazilah
dan secara terang-terangan menyatakan dirinya menganut paham Mu'tazilah. Ia mengagungkan Mu'tazilah secara berlebih-lebihan. Mu'tazilah menyadari kedudukan mereka dalam pandangan Al-Ma'mun. Dengan adanya hubungan antara Al-Ma'mun dan Mu'tazilah dalam bidang pemikiran dan kekeluargaan, kemudian Mu'tazilah menggunakan kesempatan tersebut untuk menyebarluaskan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Ma'mun pada tahun 212 Hijriah memberlakukan kebijakan mihnah itu dengan sasaran utamanya para pejabat pengadilan dan sejumlah tokoh masyarakat. Al-Ma'mun hanya menetapkan sanksi berupa pencopotan jabatan bagi yang tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran. Tetapi pada akhirnya sanksi itu ditingkatkan hingga dalam bentuk hukuman penjara dan bahkan mati. Perkembangan masa sesudah Al-Mihnah. Setelah Al-Wathiq meninggal pada tahun 232 Hijriah dan digantikan oleh saudaranya Al-Mutawakkil, ia adalah seorang Sunni. Ia menghentikan mihnah dan melarang terhadap siapapun yang membicarakan kemakhlukan Al-Quran. Ia mendapat sanjungan yang tinggi dari rakyatnya, yang tidak sepaham dengan paham Mu'tazilah. Dan ia dianggap oleh mereka sebagai orang yang telah menghidupkan kembali sunnah Nabi. Munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tampuk pimpinan kekhalifahan pertanda berakhirnya mihnah sebagai usaha dalam menanamkan paham kemakhlukan Al-Quran yang dianut kaum Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah hanya mampu bertahan sebagai mazhab resmi selama 34 tahun saja, lalu digantikan oleh aliran Sunni kembali. Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapat kebebasan kembali untuk mengembangkan paham dan ajaran yang mereka anut. Namun sebaliknya kaum Mu'tazilah kehilangan simpati orang banyak, terutama di kalangan rakyat umum yang tidak menyelami ajaran mereka yang bersifat rasional dan filosofis. Perkembangan Mu'tazilah saat ini. Saat ini eksistensi Mu'tazilah masih ada, tepatnya di Yaman Utara. Bahkan buku-buku referensi Mu'tazilah pun masih banyak ditemukan di sana. Nah, teman-teman, cukup sekian penjelasan tentang Mu'tazilah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.